Masih semangat? Hari keberapa ini Bapak Ibu doa pencurahan? Hari ke? Siapa yang 8 hari berturut-turut hadir di pencurahan Roh Kudus? Oh ada, banyak. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, perjalanan iman orang percaya itu tidak pernah lepas, tidak bisa dipisahkan dari peranan Roh Kudus. Amin. Mulai dari kita menyadari siapa kita ini orang berdosa. Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Lalu kita mengaku, percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga karya Roh Kudus. Lalu dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita menjalani yang namanya pertumbuhan rohani. Peranan Roh Kudus itu sangat besar. Roh Kudus itu mengajar kita. Roh Kudus itu menguatkan kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita setiap hari. Sehingga dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, karena pimpinan penyertaan dari Roh Kudus, semakin hari kita bisa semakin bertumbuh dewasa rohani kita. Lalu ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk melayani Tuhan, kita dimampukan, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang gak bisa apa-apa. Kita dikumpulkan dalam sebuah komunitas orang percaya di gereja ini. Kita rindu melayani, Tuhan ngerti untuk melayani itu perlu sesuatu, perlu perlengkapan. Karena itu Roh Kudus melengkapi kita dengan karunia-karunia pelayanan dan karunia-karunia rohani. Amin. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Berbicara tentang kasih karunia rohani. Karunia rohani itu berasal dari kata karismata, yang artinya adalah kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada kita setelah, ingat loh ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau setelah kita lahir baru, Roh Kudus itu memberikan kepada kita masing-masing karunia, bisa sama, bisa berbeda-beda. Itu adalah pemberian Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ketika kita bertumbuh rohani kita, kemudian kita rindu melayani Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan, apakah itu bentuk pelayanan kita? Roh Kudus memperlengkapi kita dengan memberikan karunia-karunia rohani. Amin. Dan terserah Roh Kudus mau berikan kita karunia apa. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, di situ kita bisa melihat berbagai karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada orang yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin.
Mungkin waktu kita tadi membaca mulai, karuniaku yang mana ya? Makanya kalau kita puji Tuhan ya Bapak Ibu bisa hadir di ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Memang kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Tetapi kalau hari ini, dalam 10 hari ini, baik di pusat maupun satelit-satelit, kita mengadakan 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, ini waktu yang khusus. Mari kita gunakan dengan baik. Bapak Ibu yang belum dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu minta kepada Tuhan untuk dibaptis Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu perlu kepenuhan rohani. Karena apa? Perjalanan kerohanian kita kadang pasang surut iman kita. Karena itu kita perlu setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian pertanyaannya, ini sedikit. Lalu apa bedanya karunia rohani dengan talenta atau bakat? Karunia rohani itu diberikan oleh Roh Kudus setelah kita lahir baru, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau talenta atau bakat itu adalah Tuhan memberikan kepada semua orang sejak dia lahir gitu. Macam-macam talenta, macam-macam bakat gitu. Tetapi ketika mungkin ada yang bakatnya atau talentanya menyanyi, ada yang main musik, ada yang suaranya bagus, ada melukis dan yang lain-lain. Dan ketika talenta atau bakat itu digunakan untuk melayani Tuhan, dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, talenta itu menjadi karunia. Di luar tadi ya, 9 karunia rohani tadi gitu. Karunia pelayanan. Makanya kalau kita lihat para pemain musik, loh kok gak ada ya karunia bermain musik gitu. Gak ada ya karunia menyanyi gitu. Itu talenta yang Tuhan berikan. Bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada orang percaya, tapi orang-orang di luar Tuhan, semua orang itu diberikan minimal 1 talenta. Tapi ketika orang itu mulai percaya Yesus, kemudian menggunakan talenta itu melayani Tuhan, talenta atau bakat itu menjadi karunia. Karunia untuk melayani. Amin. Nah, sambil mikir, karuniaku apa ya? Lalu pertanyaannya, untuk apa sih setiap orang percaya diberi karunia rohani yang berbeda-beda? Apa tujuan Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita karunia rohani demi kepentingan bersama untuk saling melengkapi. Amin. Di 1 Korintus 12 ayat 7 firman Tuhan katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di gereja kita ini kalau dicek gitu ya, karunianya berbeda-beda. Ngapain Tuhan nyatukan satu? Kenapa sih enggak semua dikasih karunia rohani yang sama? Semua berbahasa roh, semua menafsirkan bahasa roh, semua membedakan roh, kok beda-beda? Kenapa ya? Ya Tuhan satukan kita dalam komunitas ini, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda agar kita saling melengkapi. Agar kita bisa saling menolong gitu. Oh dia enggak ada seperti kalau doa pencurahan Roh Kudus nanti tiba-tiba ada yang berbahasa roh lebih dari yang lain. Kalau dia hanya berbahasa roh melebihi yang lain, lalu kita kan enggak ngerti ya toh. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia itu ngomong apa? Kita nggak ngerti apa Tuhan pakai dia berbahasa roh lebih dari yang lain, itu apa ya maksud Tuhan? Tuhan itu pengen menyampaikan pesan apa di situ? Tuhan kasih karunia rohani yang lain untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lalu dia bisa menafsirkan, dia pakai bahasa Indonesia, bahasa yang kita mengerti sehingga kita bisa dikuatkan. Kita bisa dibangun. Oh tadi dia berbahasa roh seperti itu. Ada yang menafsirkan. Oh kita disuruh kuat dalam Tuhan misalnya. Oh ternyata kita disuruh jangan menyerah mengikut Tuhan. Oh ternyata Tuhan sedang ingatkan kita lewat bahasa roh orang itu. Agar apa? Kita jangan bermain-main dengan dosa. Gitu loh. Jadi supaya Tuhan kita itu hebat.
Tuhan kita itu luar biasa. Dia ngerti apa yang dibutuhkan kita. Dia ngerti apa yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Yang satu dikasih karunia ini, yang lain dikasih karunia ini. Tujuannya apa? Supaya semua saling melengkapi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 7 firman Tuhan katakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang kepada yang lain. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan katakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau karunia rohani yang Tuhan berikan ke kita masing-masing yang berbeda-beda ini digunakan dengan baik, digunakan untuk saling melengkapi, betapa kuatnya gereja Tuhan. Amin. Karena semua saling menguatkan. Semua saling menghibur, semua saling untuk apa? Menuju pertumbuhan rohani yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saya baca salah satu buku Rick Warren, ada pernyataan yang mengatakan seperti ini. Anda merupakan karya seni buatan tangan Allah. Anda bukanlah dihasilkan secara massal, yang diproduksi secara besar-besaran tanpa pemikiran. Anda adalah sebuah karya agung asli yang dirancang untuk satu tujuan. Tidak ada duanya. Allah dengan sengaja membentuk Anda dan memberi Anda kepribadian, talenta, karunia masing-masing untuk melayani Dia dengan cara tertentu yang membuat pelayanan Anda unik dan untuk bisa saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Bilang teman kanan kiri, kita saling melengkapi ya. Kamu bisa ini, aku enggak bisa, aku butuh kamu. Kamu bisa ini, kamu enggak bisa itu, aku bisa ini, kita dipertemukan di gereja ini. Itu berarti aku membutuhkan kamu, kamu membutuhkan aku. Supaya apa? Semua sama-sama kuat dalam Tuhan. Amin. Semua sama-sama saling bertumbuh dalam Tuhan. Kebutuhannya sama-sama terpenuhi. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kemudian yang kedua, tadi untuk saling melengkapi. Yang kedua, digunakan untuk melayani dan memuliakan nama Allah kita. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karunia pelayanan, karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita, tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih kita karunia rohani tertentu, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kehebatan, bukan untuk cari pujian untuk diri sendiri, tapi untuk apa? Lewat karunia yang kita pakai, nama Tuhan dimuliakan. Luar biasa ya Tuhan kita ya, wih dahsyat ya Tuhan kita ya. Amin. Terkadang seseorang yang menggunakan karunia rohani, ketika mulai ada pujian, dipuji, nek perlu dipuji ya memang dipuji gitu. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga hati, mulai wow, aku loh. Wih, aku nek bahasa roh,
Gak ada yang bisa ngalahkan. Kalau aku bernubuat, wis talah pasti terjadi. Kalau bukan aku nih yang menasehati orang itu, gak bisa, gak tembus, gak berdampak. Aku. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia rohani. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tujuannya apa? Lewat apa yang kita kerjakan, nama Tuhan kita itu loh yang dimuliakan. Kalau kita bisa menasehati orang dan akhirnya orang itu dikuatkan, bukan karena kita. Kita ini hanya alat Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih karunia kepada kita menasehati. Puji Tuhan, Tuhan kasih kita karunia untuk bernubuat. Puji Tuhan, Tuhan kasih kita karunia untuk menafsirkan bahasa roh, membedakan roh. Puji Tuhan. Tapi ingat, jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk menanamkan kesombongan itu dalam hati kita. Bukan aku, bukan saya, bukan aku yang hebat. Bukan aku yang luar biasa, tetapi Tuhan Yesusku itu loh yang luar biasa. Amin. Bukan karena aku orang itu dikuatkan. Bukan karena kekuatanku orang itu bisa diteguhkan, bukan. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Kita dipakai sebagai alat-alat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya memastikan bahwa semua orang percaya tanpa terkecuali pasti memiliki karunia rohani. Dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk menemukan karunia rohani tersebut dan memakainya untuk melayani supaya nama Allah dimuliakan. Biarlah kita akan terus menjaga hati kita. Kalau yang belum tahu apa karuniaku sih? Malam hari ini kesempatan bagi kita. Roh Kudus, teguhkan aku. Kok hari itu ada orang yang bilang, Bu, sampean itu loh kalau menasehati itu kok kayak mak cespleng gitu ya. Ibu kayaknya karunianya menasehati deh. Coba mulai pakai itu. Minta peneguhan dari Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Mampukan aku untuk mengasah terus karunia rohaniku. Mengembangkan karunia ini. Sehingga ketika aku menggunakannya, namamu dipermuliakan. Kalau ada orang yang punya karunia-karunia rohani yang lain seperti di sini tadi, ayo terus dikembangkan itu untuk menguatkan satu dengan yang lain supaya nama Tuhan kita dipermuliakan. Roh Kudus itu betul-betul ada. Amin. Roh Kudus itu betul-betul hadir. Roh Kudus itu masih berkarya sampai hari ini. Dia bisa pakai kita. Yang mau membuka hati kita, yang mau sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih karunia itu kepada kita. Supaya apa? Pelayanan kita menjadi pelayanan yang lebih efektif dan mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kita. Sedikit jemaat Korintus ketika Paulus membahas tentang karunia-karunia rohani. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa. Dianugerahi Tuhan karunia-karunia rohani. 9 karunia rohani tadi benar-benar itu luar biasa jemaat itu. Tetapi apa? Di dalam ibadah-ibadah mulai saling menonjolkan. Mulai saling sombong. Aku ini loh hebat. Wah aku ini loh. Oleh karena itulah jemaat di Korintus ditegur, diingatkan Paulus, hati-hati ya. Karunia rohani yang kamu punya itu adalah pemberian dari Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya mengutip waktu sekilas baca itu ada pernyataan dari pendeta Stephen Tong. Beliau katakan seperti ini. Jika kamu terlihat hebat melalui pelayananmu, maka kamu telah gagal. Seharusnya Kristus yang terlihat hebat. Amin. Biarlah apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, apapun yang kita kerjakan di dalam komunitas gereja kita, apakah itu di HF, apakah itu di pelayanan komisi-komisi, di satelit-satelit, di pusat, apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan ketika kita menggunakan karunia kita.
Bukan supaya aku terlihat hebat, luar biasa dia, hebat dia ya. Wih, kagum semua orang, kita lalu bangga. Waduh, jalannya sudah nggak nunduk lagi no. Wes, kesombongan menguasai. Ingat, biarkan Tuhan yang terlihat hebat. Karena memang Tuhan kita yang hebat dan layak untuk ditinggikan. Amin. Biarlah hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Malam hari ini biar kita akan merenungkan kembali karunia rohani apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita katakan terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah terus dalam hatiku, dalam hidupku. Supaya ketika aku menggunakan karuniaku itu, namamu dimuliakan. Aku semakin mengembangkannya dan akan semakin banyak orang dikuatkan. Akan semakin banyak orang diteguhkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ada, Roh Kudus itu ada, kuasanya tetap bekerja sampai hari ini. Kita mau membuka hati, saya mengundang Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan kita untuk menolong mereka. Kalau Roh Kudus sudah perlengkapi kita untuk menjadi alatnya, mari kita menjadi alat Tuhan. Membebaskan mereka yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, agar melalui kesempatan yang masih Tuhan berikan, selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, hidup kita ini bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi gereja Tuhan, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita yang kita temui. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu malam hari ini, kesempatan yang sangat baik ini, mari kita minta Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhi aku, agar lewat hidupku namamu dipermuliakan. Haleluya. Pulihkanku.
penuhilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi, haleluya, haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri. Mari kita sembah Tuhan kita. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan kita. Hikalalaramu ya shikalalalalaramo. Hikalalaramu ya shikatakalalalaramo. Hikatakanaramu ya shikatakalalalaramo. Penuhi Roh Kudus. Penuhi, penuhi, penuhi Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Hikalalalalaramo, hikalalalalaramo, hikalalalalaramo ya shikalalalalaramo. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Urapan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Haleluya, haleluya. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Penuhi, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi, penuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Haleluya, haleluya. Terus buka hati di hadapan Tuhan. Kita semua perlu Roh Kudus. Kita perlu semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Hikialalaramo ya shikatakanalalaramo. Jangan ada yang berdiam diri. Sembah Tuhan. Puji Tuhan. Hikiatakanaramo ya shikatakanalalaramo. Hikiatakanaramo ya shikatakanalalaramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang berkata, bagaimana aku bisa memulihkan orang lain? Kalau saat ini aja hatiku perlu dipulihkan. Mungkin ada yang sedang berkata, bagaimana mungkin aku bisa menguatkan orang lain, sementara aku sendiri sedang perlu dikuatkan. Kita sedang perlu Roh Kudus saat ini. Kita perlu dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Haleluya. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Yang perlu Roh Kudus, yang perlu kembali dipenuhi Roh Kudus, angkat tangan di tempat di mana Bapak Ibu duduk saat ini, di mana Bapak Ibu berdiri saat ini. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pengurus-pengurus. Mari datangi mereka dan doakan. Sementara yang lain tetap menyembah Tuhan. Hikalalalalaramo ya shikalalaramo. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Hikalalalalaramo. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Hikatakanalaramo ya shikatakanalalaramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikalalalalaramo ya shikalalaramo. Haleluya, haleluya. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo. Haleluya. Penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, penuhi pakai hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hikalalalalaramo ya shikatakanalalaramo.
haleluya. 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 Membebaskan hidup yang terbelenggu, ya. memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Haleluya. Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu Membebaskan. Ikiala ramo ya sikatakan ala ramo. Ikiala ramo. Haleluya. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Amin. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan Tuhan. Ikiala ramo ya sikala ramo. Ikiala ramo ya sikala ramo. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran Kuasa-Mu. Haleluya. 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 Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Haleluya. 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 Mari kita agungkan Tuhan kita. Engkau besar. Engkau besar. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Hikalalaramo ya sikalalaramo. Hikalalaramo. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hebat. Engkau berkuasa Tuhan. Hikalalaramo ya sikalalaramo. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu masih tetap bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kalau Roh Kudus itu berkarya, Dia memberikan sukacita yang luar biasa bagi kita. Kita akan nyanyikan satu pujian dalam bahasa Jawa. Bilih Roh Suci makaryo ing manah kula. Amin.
kita nyanyikan pujian ini, kita percaya di dalam pujian pun Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bile roh suci makaryo ing manah kula mampusi Gusti kanthi sukarena Awet Roh Suci makaryo ing manah kula gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Berhenti dulu. Ada sukacita, amin. Percaya Roh Kudus tetap berkarya sampai hari ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat, dengan tersenyum, lihat kanan kirinya. Roh Kudus makaryo ing manah kula. Amin. Bile Roh Suci. Amin. Haleluya. Bile roh suci makaryo ing manah kula mampusi Gusti kanthi sukarena awet roh suci makaryo ing manah kula gesang langgeng ayem tentrem Bile Roh Suci. Haleluya. Bile roh suci makaryo ing manah kula mampusi Gusti kanthi sukarena Amin. Haleluya. awet roh suci makaryo ing manah kula gesang langgeng ayem tentrem. Sekali lagi ya, Bile Roh Suci. Bile roh suci makaryo ing manah kula amin kula mampusi Gusti kanthi sukarena awet roh suci makaryo ing manah kula Gesang langgeng. ayem tentrem selalu. Yuk angkat tangan kita, Roh Suci. Roh suci, oh roh suci, makaryo ing manah kula. Roh suci, oh roh suci, makaryo ing Roh Suci, Roh Suci. roh suci. Amin. Amin. Haleluya. Makaryo ing manah kula roh suci oh roh suci makaryo ing manah Bile Roh Suci. Bile
Bapak Ibu terkasih, kita sangat bersyukur malam hari ini kita sekali lagi merasakan hadirat lawatan Roh Kudus. Senang sekali saya melihat jemaat terbuka dengan kerajaan Tuhan. Dari firman Tuhan kita diingatkan jemaat Tuhan perlu memiliki karunia-karunia roh. Ya, karunia-karunia roh itu akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karunia roh itu datang dari Roh Kudus dan saling melengkapi. Saya rindu jemaat Tuhan akan memiliki karunia pengetahuan hikmat, iman, karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk bernubuat, dan karunia juga untuk membedakan atau menafsirkan bahasa roh. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu. Semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang sama, amin. Sehingga jemaat Tuhan di gereja kita ini akan berdampak untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu ada yang memiliki karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, mungkin karunia mengadakan mujizat, karunia mengadakan kesembuhan, atau mungkin ada juga yang memiliki karunia untuk bernubuat selama ini, atau karunia untuk membedakan roh, mungkin karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia melayani dengan bernubuat, karunia untuk mengajar, menasihati, mendorong, atau membagi-bagikan sesuatu. Saya tidak tahu siapa-siapa saja memiliki karunia-karunia khusus ini. Kalau Bapak Ibu memiliki salah satu karunia-karunia disebutkan tadi, minta supaya Tuhan mengembangkan karunia-karunia itu. Amin. Dan kita rindu gereja di akhir zaman ini akan bertumbuh secara luar biasa, termasuk gereja sidang jemaat Allah. Di zaman-zaman yang tidak mudah ini justru kita mendemonstrasikan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini hari ke-8, masih ada 2 kali lagi. Besok malam dan hari Minggu sore. Saya berdoa kita semua akan haus terus dengan Roh Kudus. Ya, haus untuk bisa mengalami pribadi Roh Kudus itu. Supaya kita diperkaya dalam pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Dan juga akhirnya bisa menggunakan karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak sebelum kita pulang. Kita bernyanyi sekali lagi sambil buka hati kepada Tuhan. Biarlah di hari ke-8 ini ada pengalaman yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Mari kita katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kemudian mari kita buka hati untuk Roh Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata kita. Kalau belum hafal, buka mata untuk baca kata-kata yang di depan layar ini. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi mari kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, adik-adik yang datang, engkau yang benar-benar merindukan jamahan Tuhan sebelum engkau pulang. Sesuai dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu ketika kau menyanyi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kemudian kau berkata, jamahlah kami. Biarlah ini merupakan seruan kita semua secara pribadi. Sehingga sebelum kita pulang, jeritan hati kita yang terdalam untuk mengalami jamahan Roh Tuhan, jeritan kita yang terdalam untuk mengalami kepenuhan dari Roh Tuhan, benar-benar kita alami secara pribadi. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Ketika kita berkata, Roh Kudus, aku buka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, aku buka hatiku untuk jamahan-Mu. Roh Kudus, jamah kami, jamah saya, penuhkan saya. Saya percaya Roh Kudus adalah pribadi dari Allah itu sendiri yang ada di sini. Pasti melihat bagian-bagian kosong dalam hati batin bahkan roh kita yang perlu diisi Dia. Malam hari ini ketika engkau berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sebelum engkau pulang, biarlah engkau sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus melawat kita secara pribadi.
Engkau yang sudah sepuh, Engkau yang masih muda belia, Engkau yang aktif di dalam pelayanan di gereja ini, maupun Engkau yang mungkin mendukung pelayanan dengan duduk atau beribadah. Engkau yang laki-laki, yang perempuan, tua muda, bukalah hati. Inilah hari-hari terakhir itu. Roh Tuhan akan dicurahkan untuk kita, seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi ketika mengutip kitab Yoel. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sebuah jeritan hati, agar malam ini Tuhan mendengar seruan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Ya kashandara takura lamba shandara takura baratakura mashandara taku handara matakura Diki sandara takura lamba rahanda taku hisik hinda takara lamba handa taku hisik yandara takara Siki sandara takura lamba ratakura masyik hindara takura lamba rataku hamara taku asanara takuri Iki sandara taku lamba handa taku misik handara taku lahandara takara lamba rataku Ika sandara taku rahanda taku ramasira handa taku hanara taku hamara taku rahanda takuri iki sikira Iki sinda taku lamba rataku hanara taku hanara rekisire lamba rataku Iki sandara taku hanara taka lamara taku ramasina rataka rana. Iki sandara taku lamara taki sini anatane regina hanara taku rana. Haleluya. Ika sura maratake rasana ratane segina hanara rana. Iki sinara taku hanara taku hamara taka rataka rana. Iki sandara taka hanara taku mene. Iki sandara taku ala tange henala tanena. Karo tu barata sura mata kene sera marara. Eke sera takala henala rata kurara marata. Haleluya. Mari kita katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari kita katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Engkau yang merindu, katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam asyana rataku ramasana rata. Ikisana rataku ramataka lamasana rata. Ikadasana rataku ramarate. Ikasana rataku lamarataku sana ramarata. Haleluya. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau yang yakin Roh Kudus ada di sini, mari katakan dengan lembut, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku.
diutus. Katakan, bicaralah dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Buka hati menyembah Tuhan. Jamah, satu persatu jamah dalam nama Yesus. Penuhi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati dikala masyarakat kuramata sarana masih. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ramadjana tukana ramata kurahasana ika somharati hisana rato ika sana rato maramata kume iki sinahana tak malatanguna ratasana ratai nikita kurama rasana takune kesera takula ratakura matakurama nekesira takurama ratakura ratakura rasana ika sana ratakana maratakana marajana ratakana malat kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami, penuhi kami
sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, mari dengan saya kita tetap memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa baru yang pernah engkau terima dari Tuhan. Jangan takut, keluarkan puji-pujian di dalam bahasa baru yang pernah engkau terima. Kalau malam ini merupakan malam pertama engkau alami, biarlah engkau berani dengan iman untuk mengeluarkannya, pujian, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Sementara engkau mungkin yang belum pernah, engkau juga bisa berkata-kata dalam bahasa Indonesia pujian penyembahanmu. Ambil waktu untuk meninggikan dia. Dia senang dipuji, ditinggikan, dimuliakan, disembah. Haleluya. Ege sadarata ranana parata kuredese ikarara yana parataku idasarata kanana maye inata kana hamarahu mayana tanise igin hasamarata kumharata nase igasarataku inatahayarataku merese haratagere ini dasaratana mamake araramasherarataku mararataku alaramasharataku maretere gesenanakana mayene inataku mahala tu pasyana dere inahanataku masyaranataku yanatakirese. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya, ya Rabbashana rataku resene. Diga harata yebeshe harata kumehe ina harata kualat hanya sanatuha ina tasarata muhera ya rata kumehera nasyarata karamase. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Mari kita katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita katakan, ku buka hati untuk jauh
yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa, kami membuka hati kami kepada Engkau. Kiranya Engkau akan menjamah kami masing-masing Tuhan. Termasuk ketika nanti kami pulang, sudah sampai di rumah kami masing-masing. Ketika kami nanti membaringkan kepala kami di bantal, di tempat tidur kami tetap membuka hati kepada Engkau, Roh Kudus. Perluas pengaruh-Mu dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam roh jiwa kami. Perluas pengaruh-Mu, Roh Kudus. Biarlah kami semua akan penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada satupun umat Tuhan yang malam ini datang tidak penuh dengan Roh Kudus. Aku berdoa Tuhan, Kau berikan karunia-karunia khusus kepada masing-masing anak-anak-Mu ini Tuhan. Entah Engkau akan berikan karunia hikmat, entah Engkau berikan karunia pengetahuan, entah Engkau akan berikan karunia iman, entah Engkau akan memberikan karunia kesembuhan, entah Engkau akan berikan karunia mengandalkan mujizat, entah Engkau akan berikan karunia bernubuat, entah Engkau akan berikan kepada kami karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, karunia bernubuat dalam pelayanan, karunia melayani, mengajar, mendorong, memberikan nasihat, karunia untuk membagikan sesuatu Tuhan. Aku berdoa biar setiap jemaat Tuhan akan penuh dengan Roh Kudus, dikendalikan, disetir, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Termasuk yang di rumah Tuhan. Aku berdoa bila roh kemuliaan turun untuk kami semua. Roh Allah yang di dalam diri kami yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan berkarya secara dahsyat dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami penuh dengan roh yang berikan kami kemenangan hari lepas hari.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk lawatan-Mu. Biar hati kami haus terus dijamah oleh Engkau. Engkau paling tahu kerinduan kami. Kalau sampai malam ini Tuhan masih ada jemaat Tuhan yang merindukan. Tuhan Engkau dengar jeritan mereka, Engkau dengar seruan mereka untuk dilawat. Mengalami pengalaman secara pribadi dengan Roh Kudus. Apakah nanti dalam perjalanan pulang di sepeda motor, di kendaraan, apakah waktu di rumah, di dapur, di kamar, di tempat tidur, atau di kamar mandi, atau dimanapun. Roh Kudus, aku berdoa. Masing-masing akan mengalami pengalaman secara khusus dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta ini untuk kepentingan Engkau sendiri dipermuliakan. Dan nama Tuhan akan semakin diagungkan di himpunan umat Tuhan di gerejamu ini. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan akan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang dahsyat ini. Malam yang sangat luar biasa ini. Kami percaya Engkau belum selesai dengan diri kami. Engkau masih mau melayani kami dan kami membuka hati terus untuk Engkau. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua. Saya berdoa tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kawali kami semua dengan malaikat-Mu Tuhan. Jaga kami seperti biji mata-Mu sendiri. Besok ketika kami beraktivitas, Tuhan akan membuat semua yang kami lakukan akan Engkau buat berhasil. Anak-anak muda yang datang pada malam hari ini berikan hikmat, kepandian, kecerdasan kepada mereka. Sejak kecil mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga teman-teman mereka, guru-guru mereka, orang tua mereka akan tahu Tuhan sedang bekerja dalam diri anak-anakmu ini. Untuk kami yang senior-senior, yang sepuh-sepuh, yang muda-muda, kami juga akan penuh dengan roh hikmat, pewahyuan dari Engkau. Sehingga pikiran kami, perkataan kami disetir oleh Roh Kudus yang bangun kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, ingatlah terus Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan berikan engkau kasih karunia-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan berikan damai sejahtera. Sekarang mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, pulanglah dengan keyakinan bahwa Allah Bapa memberkati engkau, Allah Anak itu Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, dan Allah Roh Kudus juga memberkati engkau. Mulai malam ini sampai Maranatha, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Ika shandarataku hama shandarataku ini sikandarataku. Haleluya. Hama shandarataku sikandarataku. Ikalataku halataku ini sikandarataku rehesandarataku. Selamat malam Bapak Ibu, terkasih, Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu besok dan lusa. Haleluya, amin.